Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang anatomi suatu kontrak dan membuat suatu kontrak. Kita harus mengetahui anatomi atau struktur kontrak tersebut. Struktur atau anatomi kontrak tersebut adalah rangkaian yang mengatur unsur-unsur penting dalam suatu kontrak. Dan unsur-unsur penting dalam suatu kontrak itu ada 12 pokok, yaitu yang pertama judul. Judul kontrak itu adalah kepala dari semua bagian kontrak, yang mana itu adalah awal di mana kita membuat sebuah kontrak. Dan judul itu biasanya berisi kilasan-kilasan tentang isi dari suatu kontrak tersebut. Dan judul itu harus sama dengan isinya. Tidak mungkin kan kalau kita membuat suatu kontrak perjanjian tentang sewa menyewa bangunan, tapi isinya malah sewa menyewa seperti kendaraan. Dan kontrak itu harus mencerminkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan yang bersangkutan. Artinya ada kilasan atau gambaran apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak ketika kontrak tersebut telah dibuat. Dan kontrak tersebut dan jika membuat suatu kontrak, kita tidak boleh membuat suatu kontrak itu terlalu rumit atau terlalu sulit untuk dimengerti oleh semua pihak yang akan melakukan kesepakatan. Buatlah kontrak itu sesimpel, semenarik mungkin, tapi semua orang yang akan melakukan kesepakatan itu mengerti dengan mudah apa yang dimaksud dengan apa yang tujuan dari kontrak tersebut. Yang kedua adalah pembukaan kontrak. Pembukaan kontrak itu adalah salah satu bagian struktur awal dari suatu kontrak yang mana menampilkan informasi-informasi mendasar tentang kontrak tersebut, seperti tanggal, nomor, dan lainnya. Dan ada dua model pembukaan kontrak, yaitu tanggalnya dibuat di awal kontrak, dan yang kedua tanggalnya dibuat di akhir kontrak. Contohnya seperti ini. Ini adalah perjanjian sewa tanah perkebunan antara Ziko Perdana dengan Zion Herman, yang mana di sini di sini di sini bisa dilihat bahwa tanggalnya itu diletakkan pada awal kontrak tersebut. Berarti ini menggunakan model pertama. Dan yang ketiga itu komparisi. Komparisi itu adalah bagian dari suatu kontrak yang memuat identitas para pihak yang mengikatkan diri atau membuat kesepakatan antara satu sama lain. Informasinya biasa seperti nama, alamat, pekerjaan, atau lainnya. Seperti contoh berikut. Ini masih kontrak yang sama. Nah, ini nama, Ziko, alamat, Jalan Kebun Teh nomor 9, pekerjaan berusaha. Itu adalah salah satu contoh dari komparasi. Dan ini pihak keduanya, nama Zion Herman, alamat Jalan Karet nomor 9, pekerjaan PNS, dan lainnya. Yang keempat itu restital atau latar belakang. Restital adalah penjelasan resmi atau latar belakang atas suatu keadaan dalam suatu perjanjian untuk menjelaskan mengapa terjadinya perikatan atau kenapa kontrak itu dibuat atau mengapa kita harus kesepakatan itu dibuat. Dan dalam resital juga dicantumkan sebab atau kausa yang halal dari masing-masing pihak. Yang hal ini berguna untuk sebab yang halal karena sebab yang halal itu menjadi salah satu syarat sahnya kontrak dilakukan. Dan selanjutnya saya akan menyerahkan penjelasan lebih lanjut kepada rekan kelompok saya, yaitu Diski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian kelima, yaitu definisi. Definisi adalah rumusan istilah yang dicantumkan dalam kontrak yang akan memperjelas tujuan kontrak tersebut. Dan terbagi menjadi dua tujuan. Yang pertama, untuk memperjelas dan memperoleh kesepakatan mengenai istilah kunci yang digunakan dalam kontrak tersebut.
sehingga semua pihak tidak menimbulkan penafsiran yang salah. Yang kedua, istilah yang didefinisikan akan digunakan pada pasal berikutnya, sehingga dapat mempersingkat dan memperjelas istilah-istilah yang ada pada pasal berikutnya. Dan yang keenam adalah pengaturan hak dan kewajiban atau substansi kontrak. Substansi kontrak merupakan keinginan para pihak yang berkepentingan, yaitu mencakup keinginan para pihak secara lengkap, termasuk objek kontrak, hak dan kewajiban para pihak, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, domisili. Domisili ini adalah tempat seorang melakukan perbuatan hukum. Tujuannya menentukan domisili adalah untuk mempermudah para pihak dalam mengadakan hubungan hukum dengan orang lainnya. Di sini domisili dibagi menjadi dua, yaitu tempat kediaman sesungguhnya, merupakan tempat melakukan perbuatan hukum pada umumnya. Tempat kediaman yang sesungguhnya dibedakan juga menjadi dua, yaitu tempat kediaman sukarela atau berdiri sendiri dan tempat kediaman yang wajib yang harus diketahui orang lain. Dan yang kedua, domisili ini secara bebas, yaitu tempat kediaman dipilih secara bebas oleh pihak yang akan mengadakan kontrak atau hubungan hukum. Kemudian yang kedelapan adalah keadaan memaksa. Ini maksudnya suatu keadaan ketika debitur tidak melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan karena adanya kejadian yang di luar kekuasaannya. Dalam kontrak ini, dimensi nasional maupun internasional selalu dicantumkan ketentuan jika ada keadaan yang memaksa. Pola penyelesaian sengketa merupakan bentuk atau pola untuk mengakhiri sengketa atau pertentangan yang timbul di antara para pihak dan acara menyelesaikan sengketa seperti nomor 9, kelalaian dan pengakhiran kontrak. Lalai atau tidak laksanakan kewajiban oleh satu pihak atau debitur sebagai ditentukan dalam kontrak. Kontrak merupakan upaya untuk menghentikan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cunita Salsabila, mewakili dari kelompok 8. Saya akan memberi tambahan dari teman-teman saya, dari penjelasan teman-teman saya. Kira yang dibuat oleh para pihak dengan adanya kelalaian ini bisa saja mengakhiri kontrak yang dibuat karena sudah disepakati sejak awal. Hal-hal yang mengakhiri kontrak kesepakatan. 10.